faktanya memang harus diakui kemiskinan misalnya di Jawa Barat ya, dari 50 juta penduduk Jawa Barat kan sekitar 97% itu Muslim. Dari situ ada sekitar 10 juta muzaki yang dianggap se-Jawa Barat itu punya kemampuan berzakat. Nah, tapi muzaki jauh lebih banyak. Berapa juta? Ada sekitar, kalau saya baca beberapa ini kan ada yang bilang 25 juta, ada yang kemudian bilang sekitar 26 juta, sekitar itulah. Hampir mungkin kalau kita basisnya kan kalau di Jakarta itu sederhana sebenarnya. Kalau orang itu tidak layak menjadi muzaki berarti dia mustahik gitu. Jadi berbeda sedikit, berbeda sedikit dengan pendekatan BPS ataupun parameter kemiskinan yang lain dari World Bank, dari Bappenas beda. Di Jakarta sederhana. Kalau orang itu belum layak bayar zakat ya berarti dia mustahik sebenarnya. Sesimpel itu. Dan itu jumlahnya cukup besar. Nah, dan ternyata kemudian kalau kita dalami lagi di Jawa Barat ini kan contohnya yang kita sederhana ya, itu kan di pedesaan jauh lebih banyak. Jadi kemiskinan di Jawa Barat itu mustahik itu. Ya, jumlah orang miskin di Jawa Barat itu jauh lebih banyak yang ada di pedesaan dibanding di perkotaan. Karena di desa itu kan hanya mengandalkan pertanian basisnya. Dan sumber daya alam ya. Tadi di desa itu yang jadi masalah bukan memiliki capital yang punya bisa, tanah, punya kebun enggak. Dia hanya petani penggarap. Dan hasilnya ya sehari cuma 25.000, 30.000 gitu. Bahkan nggak dapat apa-apa. Ya, kadang-kadang kan asal dapat makan gitu kan, itu yang terjadi gitu. Jadi secara harus diakui potensi Jawa Barat misalnya kita contohkan ya, itu kan di beberapa kesempatan dimention oleh Bahasa Jawa Barat ada 60 triliun potensinya. Kalau potensi cukup besar. Potensi zakat Jawa Barat itu cukup besar sebenarnya. Di 2004 disebutkan 32 triliun. 32 triliun ya potensinya di 2024 itu. Nah, tapi realisasinya itu kan baru 6 atau 8 triliun. Jadi masih sangat besar potensinya itu belum tergarap optimal. Kenapa ya? Karena tadi pertama memang butuh sosialisasi yang masif supaya yang kaya itu bisa sadar, bisa punya keyakinan bahwa dia tidak akan berkurang hartanya kalau dia berzakat secara rutin. Dan kesadaran itu kan butuh dibantu oleh kita, butuh diarahkan supaya dia tidak merasa begitu dia zakat kok saya hartanya kurang. Nah, jadi yang kedua memang ini harus dilakukan oleh kita, bahwa mustahik ini harus ditunjukkan oleh kita dia berhasil dan ini membanggakan muzaki. Nah, ini ada model, ada model sukses yang itu membuat muzaki bangga. Ternyata saya sebagai muzaki senang karena yang saya bantu itu karena sukses. Tantangannya bagi lembaga zakat adalah membantu menunjukkan modeling suksesnya mustahik kepada para muzaki dan para stakeholder yang lain, bisnis, di lembaga pemerintahan dan seterusnya. Ini loh orang yang kita bantu, dari tadinya misalnya miskin, dia kita kasih modal, bisa jualan, alhamdulillah bisa zakat. Nah, dan semakin banyak seperti ini, semakin membantu orang yang kaya tadi yakin, oh ternyata zakat saya itu bisa berhasil, ada dampak positifnya dan itu kelihatan gitu. Tidak hanya omong-omong yang tidak ada validasinya gitu, tidak ada buktinya gitu. Nah,